terhormat Bapak Purnomo selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Ibu Fitri Ayu Indriasari SPD. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Berdoa mulai. Selesai. Untuk sambutan yang pertama, ini dimohon Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Purnomo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Fitri Ayu Indriasari SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Geger 1. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini, hari Senin, kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa. Bapak Ibu bisa hadir di lembaga ini dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Bapak Ibu guru. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita bisa meneladani keteladanan beliau dan suatu saat kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini keluarga besar SDN Geger 1 mengadakan sebuah kegiatan dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Fitri Ayu Indriasari selaku CGP, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tulungagung. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan proses aksi nyata sebagai dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sekolah bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tentu membawa hasil maksimal, utamanya kepada Ibu Fitri, dan sebagai puncaknya bahwa nanti Ibu Fitri bisa menjadi guru penggerak yang tentu bisa disampaikan kepada anak-anak, dan pada akhirnya anak-anak bisa menjadi dan menerapkan dalam kegiatan, utamanya sebagai anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih utamanya pada Bapak Ibu hari ini telah bersedia untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kami ucapkan selamat kepada Bu Fitri yang hari ini akan melaksanakan aksi nyatanya. Dan juga saya berharap pada Bapak Ibu guru yang lain masih ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti program pemerintah sebagai calon guru penggerak baik di angkatan 8, 9 maupun 10. Sekali lagi saya mengharapkan Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mengikuti jejaknya Bu Fitri yang pada kesempatan hari ini sudah sampai pada tahap aksi nyata. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini yang penting Bapak Ibu bagi kami, utamanya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Geger 1 ini, bahwa Ibu Fitri bisa melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program guru penggerak ini dengan baik, dengan lancar, dan pada akhirnya nanti bisa lulus mendapatkan sertifikatnya dan bisa menerapkan apa yang telah diterimanya ini
utamanya untuk SD Negeri Geger 1, utamanya lagi adalah bagi anak-anak, karena ilmu yang diterima, materi yang diterima, program yang diterima ini tidak akan ada gunanya apabila tidak diterapkan kepada anak-anak. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Ibu Fitri, terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah bersedia mengikuti kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminisasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Fitri Ayu Triasari SPD dari SD Geger 1, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Purnomo selaku Kepala SDN Geger 01. Untuk selanjutnya dipersilakan Ibu Fitri Ayu Indiasari untuk menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Dipersilakan Pak Bujin Tepat, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi pemahaman praktik budaya positif di sekolah. Nah, yang terhormat kepada Kepala SDN Negeri 1 Geger, kemudian yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Geger, saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan diseminasi hari ini, mungkin saya akan menyampaikan kontrak kegiatan pada hari ini. Ini ya boleh di. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan pagi hari ini nanti ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama ya. Jadi yang pertama, mengikuti kegiatan dengan baik. Yang kedua, aktif berdiskusi dan berkolaborasi. Yang ketiga, meminta izin saat akan meninggalkan lokasi. Yang keempat, bersemangat dan bergembira. Siap Bapak Ibu? Siap. Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan siap, jawabannya siapa takut nggih? Oke. Ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Nah, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan pada umumnya adalah kalau kita berbicara tentang pendidikan selalu kita kaitkan dengan satu tokoh yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan khususnya di Indonesia ini. Kalau kita tahu ada Ki Hajar Dewantara, kalau Bapak Ibu kalau misalkan mendengar kata Ki Hajar Dewantara, apa yang pertama kali terbersit di pemikiran Bapak Ibu? Tutmuri Handayani. Apa? Engar Sosok Tulodo. Bapak Pendidikan. Apa Pak? Madio Mangunkarso. Iya, itu jadi satu kesatuan ya Bapak Ibu. Engar Sosok Tulodo, Madio Mangunkarso, Tutmuri Handayani. Itu memang yang sering sekali kita dengar dan familiar dalam dunia pendidikan. Tapi sebenarnya banyak sekali panduan atau hal-hal yang menjadi inisiatif atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih bisa kita gunakan. Salah satunya adalah ini Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu sebenarnya kuncinya adalah menuntun. Jadi mungkin ada yang mau membacakan? Kemudian silakan. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan
Pendidik itu harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, iya, terima kasih Bu Dia. Bapak Ibu guru, jadi tujuan pendidikan pada sebenarnya adalah menuntun kodrat anak. Jadi anak itu dilahirkan bukan polos, tapi memang dari lahiriah ada kita kenal dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat ini, jadi kita sebagai guru itu sebenarnya hanya menuntun siswa agar mencapai kodratnya setinggi-tingginya. Jadi setinggi-tingginya di sini itu ya, misalkan anak ini sudah terlahir memiliki memiliki bakat. Nah, kita tuntun sampai anak itu mencapai ke posisi terbaiknya, bisa diterima di masyarakat, di sekolah juga begitu. Jadi misalkan anak tidak mempunyai kita kenal biasanya ada multiple intelligence ya, kemampuan intelijensia itu setiap anak punya dasarnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri untuk kamu harus bisa ini, bukan. Jadi tugas guru itu sebenarnya adalah menuntun anak agar sampai kepada kodrat terbaiknya itu. Next. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegiatan menuntun kodrat siswa itu tadi, kita mengenal dengan adanya budaya positif. Nah, budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang berupa kegiatan, terus apalagi budaya, pembiasaan yang baik di sekolah. Jadi budaya agar menjadi sebuah budaya itu memang harus dilakukan berulang-ulang. Kalau misalkan kita begini, ada kegiatan misalnya Jumat bersih, kalau hanya dilakukan sekali, 2 kali, itu hanya berupa kegiatan, belum membudaya. Membudaya adalah ketika dia sudah berulang kali, periodik, tanpa tanpa disuruh secara sadar. Nah, itu berarti sudah membudaya. Next. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif di sekolah tentunya kita membutuhkan banyak dukungan. Nah, dukungan yang pertama itu ada dari kepala sekolah. Nah, dukungan kepala sekolah, rekan guru di sini komponen terdekat di sekolah. Terus kemudian kepala sekolah, guru, murid. Nah, ini pastinya menjadi sinergi di sekolah yang baik. Kemudian yang kedua adalah dukungan di sarana dan prasarana. Kalaupun misalkan kegiatannya berjalan tetapi sarana prasarananya tidak mendukung, otomatis pasti akan timpang, bukan tidak bisa berjalan, tetapi kurang maksimal. Kemudian yang ketiga ada orang tua. Nah, orang tua di sini adalah komponen pendukung dalam budaya positif ini yang dilakukan di rumah. Kalau di sekolahnya ini sudah berjalan, harusnya di rumah juga begitu. Next. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di depan? Ya. Nah, ini ada pertanyaan setuju dan tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, di yang pertama soal nomor 1 mungkin bisa dibacakan oleh Bu Nurul. Ya. Ya, nomor 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu guru, pernyataan nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul, setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Yang ketiga, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Setuju. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Yang keempat, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, ini rata-rata setuju ya. Tadi ada yang nggak setuju. Oke. Coba next, pertanyaan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kaitannya tentang hukuman
hukuman positif, terus kemudian hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu sebenarnya kita akan kembali ke paradigma perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif ini Bapak Ibu, budaya ini bisa berjalan apabila lingkungannya ini mendukung. Lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang positif juga. Bagaimana menciptakan lingkungan yang positif? Nah, itu dimulai dari dalam kelas ajar masing-masing. Nah, kalau dalam kelas ajar, kemudian ke sekolah, kemudian ke lingkup yang lebih luas lagi, begitu. Sehingga ini kalau kaitannya dengan budaya positif pasti mendekat dengan kata disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini ini memang ada kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Karena yang paling bersinggungan dengan siswa itu adalah gurunya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ternyata ini miskonsepsi atau kesalahan konsep, kesalahan pemahaman dalam kaitannya dengan teori kontrol. Kalau misalkan kita bilang, guru itu 100% mengontrol siswa, itu sebenarnya tidak benar. Itu adalah konsep yang salah. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol orang lain, kecuali kontrol dirinya lebih muncul dari kontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga konsepsi yang salah, konsep yang salah. Tidak semua Bapak Ibu, jadi hukuman, terus kemudian kritik, terus menyudutkan dengan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak, itu salah. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif atau itu tadi bentuknya penghargaan, reward itu adalah efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini terkadang begini, karena kita merasa lebih tahu, karena kita merasa lebih dulu dengan anak-anak, akhirnya kita berhak ini yang terbaik buat kamu sehingga harus begini. Nah, itu adalah sebuah bentuk pemaksaan dan sebenarnya itu adalah konsep yang salah. Itu Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, kita akan bermain games. Halo. Hai. Nah, kita mau main games. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Ya, ini saya punya permen. Ibaratnya ini permen Bapak Ibu. Di dalamnya ada sebuah barang berharganya. Jadi ini sudah ada barang berharga yang sudah disimpan. Nah, Bapak Ibu nanti silakan saya bagi satu-satu. Salah satunya menggenggam erat permen ini yang berharga ini. Terus kemudian yang satunya, teman yang satunya adalah membuat teman yang satunya ini bisa membuka. Boleh dipaksa, boleh dihasut, boleh dirayu, boleh digoda, boleh diilik-ilik. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini atau ada tawaran jelas. Nah, ini kalau mau buka nanti, terserah Bapak Ibu semuanya. Intinya bagaimana yang satu mempertahankan permen ini, yang satu bisa merebut permen ini. Begitu ya Bapak Ibu? Iya. Coba ini pasangannya siapa ini? Ya, monggo silakan berpasangan. Ini satu-satu ya. Berani berarti ya. Berani kita berani kita berani. Nah, Sudah beli teriak. oke, silakan. Oke. Ya. Nih, saya jangan. Bapak Ibu jangan ditinggal dulu ya Bapak Ibu. Tunggu. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah menerima ya? Sudah. Silakan berdiri bersama temannya. Nah, yang berdiri boleh, sama itu juga boleh. Silakan digenggam. Nah, saling menggenggam. Coba oke. Boleh Pak, di tas itu juga boleh Pak. Nanti saya ambil dari sini. Ini ya. Kita ya. Nah, Bapak Ibu boleh silakan
Dimulai. Jangan Pak. Ini harus salah. Masa bulan kayak getaran. Bapak Ibu, ini boleh. Siapa namanya? Boleh dirayu. Bisa lepas. Siapa yang nggak bisa lepas? Berapa yang nggak bisa lepas? Belajar dari pengalaman. Ya tepuk tangan buat semuanya Bapak Ibu. Ternyata berarti dari 5 ini sih berhasil siapa? Yang berhasil merebut 1, 2, 3. Yang berhasil mempertahankan 2. Oke. Nah Bapak Ibu next. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini untuk yang bisa membuka kepala tangannya ya. Apa Pak? Yang bisa membuka tadi siapa ya? 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu membuka kepala tangannya dan alasannya apa? Yang tadi membuka, yang direbut? Oh, anu ya Pak, geli ya? Iya. Terus yang satunya? Kalah rosok. Kalah kekuatan. Kalau yang di sini apa? Sama bukan kekuatan. Oh, kalah kekuatan. Oke. Nah, kalau apa yang tidak bisa membuka, yang tidak berhasil, yang berhasil mempertahankan Ya kalah rosok. tadi, kenapa Pak? Pak, Pak, yang Pak Bekti. Ya Pak Bakti kan bisa mempertahankan. Kenapa Pak Bakti? Ya saya genggam keras. Kalau Bu Nurul? Mempertahankan harga diri. Oh, oke. Nah, Bapak Ibu. Nah, coba akhirnya kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Di sini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ayo. Ya Yang punya kendali siapa? Yang memegang. Yang berusaha membuka atau yang memegang? Yang memegang. Yang memegang apa yang berusaha buka? Sesungguhnya itu yang punya kontrol siapa? Yang memegang, Bu. Yang memegang ya Pak. Berarti yang menggenggam. Iya. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang punya kendali atas itu barang berharga itu tadi kalau misalkan dibuka ada isinya uang cek 100 juta gitu. Nah, itu saya enggak kira gitu kalau bahasa orang Jawa nih. Kalau belum buka pasti setengah mati akan mempertahankan ya. Ya kan? Ya. Nah, begitu juga sebenarnya di sini Bapak Ibu. Ini analoginya kontrol itu sebenarnya dari yang memegang kendali itu siapa ya? Kita sendiri yang memegang ini loh. Kalau misalkan ya wis lah nyoh kayak orang yang nggak enakan ya sudahlah kalau apa kayak gitu. Padahal sebenarnya kontrol itu kan kontrol dirinya, walaupun dia mau dirayu, dibujuk, digoda, dilikitik, diiming-imingin, kalau sudah punya nilai atau value itu pasti akan mempertahankan. Begitu. Oke, selanjutnya Bu Mia. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau ini stimulus responnya, ini sebenarnya teori kontrolnya. Realitas atau kebutuhan setiap makhluk hidup itu sama, padahal sebenarnya ya beda gitu. Semua orang melihat hal yang sama, semua orang memiliki gambaran lain atau gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita atau tentang dunia gitu. Jadi sebenarnya begini, kaitannya di stimulus respon sama teori kontrol ini, paradigma perubahannya adalah kalau biasanya kita memaksakan anak harus begini, anak harus begini. Nah, sebenarnya ini kan kita bisa memahami cara pandang orang lain atau anak-anak seperti apa. Oh, kita berusaha melihat dari kacamata yang lain. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak, karena kontrol yang paling bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri.
Kemudian terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, sebenarnya menang atau kalah itu pasti ada salah satu yang dirugikan. Makanya kenapa sebenarnya di di kontrol ini itu harapannya itu win-win solution. Jadi sama-sama menang begitu. Kalaupun di kelas ada pembuatan peraturan kelas dan konsekuensinya atau restitusinya, harusnya itu bisa berakhir win-win solution. Oke, selanjutnya, nah Bapak Ibu, mungkin bisa dibantu ini. Saya agak dorong-dorong ya Bapak Ibu ini. Kalau misalkan ada yang bisa membantu, Pak Bakti mungkin bisa membacakan Pak. Yang mana? Apa makna disiplin Pak? Apa makna disiplin? Kata Ya. disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Titik. Lanjut. Ya, lanjut Pak. Menurut Dian Gosen, apa itu? Restruktur ya? Restruktur 10 disiplin adalah disiplin, disiplina, sama belajar. Oke, ya tentang Bapak Bakti, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin itu, kata disiplin berasal dari kata akar yang sama dengan disiplin atau pengikut. Jadi sebenarnya dari kata disiplin ini itu, kalau misalkan dirunut dari buku yang Restructuring School Discipline, itu disiplin, disiplina, itu belajar. Jadi memang disiplin itu berkaitan dengan mengikuti ajaran atau belajar, ikut belajar begitu. Next. Nah, Bapak Ibu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dan self-disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin positif itu bermula dari diri sendiri. Ketika terjadi ketidakcakapan self-disiplin, maka perlu adanya pihak untuk mendisiplinkan. Kemudian di sini Bapak Ibu, disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, kemudian menguasai diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tertuang pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang disiplin itu, jadi lebih ke bagaimana cara kita mengontrol diri, bukan mengontrol orang lain. Kemudian bagaimana cara kita menguasai diri. Ini kudu nesugi, yang berbawa ini ada murid itu haram misalkan, ini kudu harus bawa lagi, gitu kan. Nah, sebenarnya itu disiplin diri itu lebih ke bagaimana kita mengontrol diri dan itu memilih tindakan yang berpegang pada nilai dan keyakinan. Nah, nilai-nilai itu kalau di sekolah itu tertuang pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila? Next. Sudah tahu Bapak Ibu? Belum? Sudah. Oh, sudah ada yang tahu, ada yang belum. Oke, nah Bapak Ibu, pelajar Pancasila itu kita punya beberapa profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu, di sini kurang jelas ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Agar Bapak Ibu bisa ingat dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekarang kita nyanyikan biar ingat. Nanti Bapak Ibu bisa ajarkan juga di kelas masing-masing. Ini Bapak Ibu, jadi ini menggunakan nada lagu tamasya atau naik beca. Ya, gitu. Ini lagunya menggantikan nadanya seperti lagu naik beca atau tamasya itu. Jadi seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Sama-sama. Dua ini
bisa ikut nyanyi ya, tepuk tangan ya Bu. Oke, sama-sama ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita baca semuanya. Selanjutnya mungkin Bu Mia bisa. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Tetapi kita harus berusaha memahami apa pandangan orang lain terhadap dia. Kemudian karena setiap orang punya cara pandang, gambaran yang berbeda-beda. Tapi semuanya itu sebenarnya sudah digabungkan ke dalam sebuah lingkaran ini. Ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan yang muaranya ada di bertahan hidup. Next. Bapak Ibu, nah ini ada contoh kasus, mungkin Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai bahan diskusi kita. Mungkin bisa dibantu membacakan Bu Triana. Ibu Andin, guru kelas 4 di SD Merah Putih. Mau izin ke belakang dulu. Oh iya, silakan. Dia sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Budi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Budi yang seringkali meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi yang seperti Bu Andin, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Budi melakukan hal tersebut? Oke. Terima kasih Bu Triana. Nah, Bapak Ibu, coba semuanya cek kasus di depan. Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami situasi seperti Andin, apa yang Bapak Ibu lakukan? Halo. Hai. Halo. Nah, kalau Bapak Ibu di posisi Bu Andin, apa yang Bapak Ibu lakukan? Memanggil Budi dan menanyai. Alasannya kenapa ada memaksa, minta dan memaksa. Oh ya, memanggil Budi dan menanyakan kenapa memaksa meminta bekal. Oke, ada jawaban lain? Nah, kalau Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu apa alasan Budi melakukan itu? Mungkin nggak pernah dikasih bekal sama orang tuanya. Nggak pernah dikasih bekal. Oke, bisa masuk akal. Ya. Kurang perhatian dari orang tua. Ya. Ada jawaban lain? Suka ngerjain teman bisa. Iseng atau suka mengerjain teman, ya. Bisa. Ada lagi? Oke, nah Bapak Ibu, next. Ini dia. Jadi Bapak Ibu ada beberapa alasan yang melatar belakangi suatu anak melakukan itu tadi, apa namanya, sebuah tindakan. Bisa Budi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, makanya dia meminta bekal temannya sebagai survival, apa, bertahan hidup. Kemudian teman Budi memperhatikan Budi, kasih sayang dan rasa diterima. Oh, apa nih? Budi itu ngambil makanannya karena merasa temannya ini kok memperhatikan dia. Oh, Budi itu merasa apa? Diterima, merasa kayak diperhatikan begitu. Jadi mungkin orang tuanya tidak melakukan itu, akhirnya dia mendapatkan itu dari temannya. Kemudian kebebasan, Budi merasa bebas, merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Jadi menunya panggang atau bisa kasih roti, terus temannya bervariasi. Nah, dia ingin kebebasan. Kemudian penguasaan. Oh, Budi ini ingin merasa berkuasa, merasa apa, teman-temannya biar manut sama dia. Nah, itu penguasaan. Kemudian yang terakhir, Budi hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, ini kadang anaknya tidak lapar, tidak ada alasan yang apa mendesak dia ngambil jajan, tapi karena oh dijarah ini loh, bocah ini
maksudnya teriak-teriak, akhirnya si Budi ini malah merasa tak kerjain aja gitu. Nah ini beberapa alasan Bapak Ibu. Jadi di dalam konteks penerapan disiplin positif biasanya alasan-alasan ini yang melatar belakangi suatu anak melakukan sebuah tindakan. Nah ini tadi Bapak Ibu, karena semua perilaku itu memiliki tujuan dan tujuan itu memiliki motivasi. Nah motivasinya ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau yang dari luar itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Misalkan ini kan gurunya yang bilang kalau di dalam diri motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi seorang yang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi ini lebih kepada gitu. Kalau misalkan aku jalur jajan kancaku, ini aku jadi tukang emret, suka minta-minta dan seterusnya. Itu kan motivasinya di dalam dirinya sendiri. Kalau dari orang lain, dari gurunya, dari temannya, dari orang tua gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus berikutnya tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nanti kita akan tahu lebih lanjut lagi kaitannya dengan hukuman. Hukuman itu yang bentuknya seperti apa? Kita bisa mengidentifikasi hukuman atau sanksi tadi, kemudian dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu, Nana kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Bandi menanyakan pertanyaan ke Nana menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Nana yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Bandi pada saat itu membiarkan teman-teman Nana menertawakannya yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Nana untuk maju ke depan dan berdiri sambil menuju hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bandi. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Nana di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Bandi? Tidak. Mengapa Bapak Ibu? Nana akan semakin malu, Bu. Nana akan semakin malu. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Mengedorkan mental ya. Ada pertanyaan, ada apa? Jawaban lain? Atau mungkin setuju? Tidak setuju ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Bandi terhadap Nana adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu ada hukuman? Karena bukan sebab akibat. Oke. Mengapa? Kok itu sebagai hukuman? Karena bukan efek dari kesalahannya. Oh, karena bukan efek dari kesalahannya. Baik. Next kita lihat Bu Mia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang hukuman dan konsekuensi, itu nanti kita akan muncul banyak tindakan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, sebelum kita tahu itu adalah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu silakan dicek. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tenang. Ya. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi? Ya. Oke, coba kita konsekuensi ya. Murid diminta push up 15 kali karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Mosok hukuman? Ya. Ini hukuman ya. Oke, kalau yang ketiga, berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak bisa mengerjakan soal. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, dia tidak bisa mengerjakan soal loh.
Tapi kan dengan mengangkat satu kali tidak akan bisa juga. Karena oke, coba next yang menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret konsekuensi. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Nah, dia kan terlambat hadir ke sekolah. Kalau konsekuensi itu bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukannya dengan melakukan tindakannya, bisa memperbaiki perbuatannya yang ya bisa. Oke, sekarang kita coba lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah benar atau belum? Sudah. Sudah betul ya? Iya. ini berarti ikut semua. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Nah, lanjut selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sebenarnya lebih tidak terencana atau sifatnya itu tiba-tiba karena tidak punya aturan yang jelas yang mengatur. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati, sudah terencana dan merupakan ini. Kalau konsekuensi itu adalah akibat yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan sehingga dia wajib untuk bertanggung jawab terhadap hal itu. Nah, kalau restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, di restitusi ini itu lebih ke kayak sebenarnya anak itu atau setiap kalau misalkan dengan teman sejawat ya sudah punya jawabannya atas permasalahannya. Kalau misalkan dengan anak, oh lah sampai nyapa, kok enggak sarapan? Kayak kita restitusi itu kayak kita melakukan coaching atau pendekatan yang intinya mengarahkan anak untuk menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri. Gitu. Next. Nah ini Bapak Ibu, tadi di awal kita sudah bilang bahwa apakah semua hal yang positif, termasuk penghargaan, termasuk hukuman positif seperti membaca dan menulis, itu merupakan hal yang efektif. Sebenarnya tidak selamanya efektif, Bapak Ibu. Karena apa? Di sini sebenarnya penghargaan reward, terus pujian yang berlebihan itu sebenarnya dampaknya sama dengan hukuman. Yang pertama Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Di pengaruh jangka pendeknya, di pengaruh jangka pendek itu dia hanya berusaha aku mengejar pujian sebanyak-banyaknya. Kayak reward sebanyak-banyaknya dapat reward. Terus kalau di hukuman kan sebenarnya gitu, efeknya hanya sementara, enggak jangka panjang, tidak akan membuat anak menjadi jerah. Kemudian yang kedua, penghargaan itu mengurangi kecepatan. Kenapa dikatakan mengurangi kecepatan? Karena sebenarnya anak itu sudah memiliki kalau di reward atau di penghargaan, kalau di reward atau di penghargaan itu lebih kepada untuk hal-hal yang bisa diukur. Padahal sebenarnya anak-anak itu punya kemampuan yang melebihi batas ukuran yang kita tetapkan. Misalnya anak-anak bisa menghafal surat Atin misalnya. Nah, itu anaknya dapat 1 reward. Nah, padahal anak bisa melampaui itu. Karena hanya ukuran akhirnya itu dapat mengurangi kecepatan. Terus penghargaan itu sebenarnya menghukum. Karena apa? Yang tidak dapat reward berarti kan bukan anak yang terpilih. Nah sebenarnya efek-efek ini loh yang dikatakan di disiplin positif itu sebenarnya tidak boleh berlebihan. Hukuman juga seperti itu, terus penghargaan juga seperti itu. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya, itu tadi menurunkan kualitas di sini kan harusnya anak bisa melampaui hal yang lebih terkait dengan integritasnya. Oh, aku membersihkan kelas karena sudah tanggung jawabku sebagai piket dari ini. Karena ada rewardnya,
dia hanya melakukan apa ibaratnya hanya menggugurkan tanggung jawab untuk nyapu untuk mendapatkan reward itu. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas, pasti ya Bapak Ibu, karena penghargaan itu harusnya bisa meningkatkan kreativitas anak, mendukung kreativitas anak. Kalau misalkan hanya dibatasi dengan penghargaan tertentu, tentunya anak ini yang tidak dapat penghargaan juga merasa tidak terakomodir kreativitasnya, malah yang dapat juga begitu karena terkotak-kotak di situ. Penghargaan yang tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Merusak hubungan pasti dong Bapak Ibu. Kalau kita kasih penghargaan selamat untuk ini, kalau teman yang lain ya untuk memotivasi 1-2 kali oke, tapi kalau berlebihan itu kurang. Dan lebih baik kita menggunakan disiplin positif ini yang lebih memberikan harga ke dirinya, karena berharga banget jadi nggak bisa dinilai dengan reward itu tadi. Next. Nah Bapak Ibu, berlanjut ke tadi saya dari peraturan kelas, kemudian ke nilai, kita akhirnya harus merujuk kepada keyakinan kelas. Setiap kelas wajib memiliki keyakinan atau nilai-nilai yang dipegang. Nilai-nilai yang dipegang ini prinsip-prinsip yang umum yang harusnya itu bisa mengcover semua perbuatan-perbuatan yang tidak tertulis rinci seperti di peraturan. Kalau kata Gosen ini keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri daripada hukuman atau peraturan. Next. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat lingkaran ini ya, yang pertama itu ada di peraturan kelas. Peraturan kelas ada di keyakinan kelas, kemudian luarannya adalah lingkungan positif dan budaya positif. Itu sebenarnya saling berkaitan. Di budaya, agar menjadi budaya itu harus tercipta dulu lingkungan yang positif. Nah, agar lingkungan positif itu terbentuk, otomatis kita harus punya keyakinan kelas yang diyakini, nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, yang bisa diejawantahkan ke dalam peraturan kelas. Next. Bapak Ibu, ini adalah contoh peraturan kelas yang bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Kalau kita ingin kembalikan barang ke tempatnya, itu kalau dinilai kebajikannya secara universal itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain dan diri sendiri, itu tanggung jawab sudah bisa. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu bersabar, menghormati orang lain. Nah itu. Kalau misalkan di kelas rendah, itu bisa kelas 1, 2, 3 ya, itu keyakinan kelasnya adalah misalkan aku harus saling menyayangi dengan teman satu kelas, dengan teman, kayak begitu. Kalau yang di kelas tinggi 4, 5, 6 itu lebih ke kayak bertanggung jawab, kreatif, sudah lebih bahasanya sudah lebih pemilihan kosakatanya sudah bisa lebih luas lagi, gitu. Next. Bapak Ibu, halo. Hai. Hai. Halo. 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 Hai. Hai halo. Hai halo. 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 Halo halo. Bapak Ibu, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Mungkin nanti akan bisa kita lakukan bersama. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita bilang keyakinan kelas,
itu nanti kita ada kontrol, ada posisi kontrol yang bisa dilakukan guru dalam mendampingi proses keyakinan kelas berjalan. Itu ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru. Itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu. Di kelima-limanya ini mungkin kita sudah pernah ya Bapak Ibu merasa di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Lanjut. Nah ini, kalau ini tuh terlalu kecil mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek ya, dikirimkan ke grup bersama, jadi nanti bisa dicek bersama-sama. Ini kalau penghukum itu Bapak Ibu, ini adalah identitas yang gagal atau kontrol guru yang kontrol dari luar yang sebenarnya kurang baik atau yang lebih baik dihindari. Jadi di penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kalau di kontrol dari luar yang sukses itu jadi teman, terus pemantau itu lebih kepada ini motivasi diri tetap dari orang lain. Kalau yang manajer ini lebih ke diri sendiri begitu. Contohnya Bapak Ibu kalau misalkan penghukum itu kayak awas ya, ada sebuah ancamannya, ada intimidasinya, itu termasuk ke penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah itu biasanya Bapak Ibu sampaikan begini, Bu, Ibu kan sudah melakukan ini ke kamu kok gitu, kamu harusnya gini dong. Nah itu kamu apa gak kasih? Kayak gitu-gitu tuh ini membuat orang merasa bersalah. Next. Nih Bapak Ibu, ada beberapa pernyataan atau kalimat dan ini adalah arahnya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk kontrol membuat merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan ini demi saya, itu teman. Kamu selalu paling terakhir, itu penghukum. Dan apa rencana kamu untuk menyelesaikan ini? Itu manajer. Oke, lanjut. Nah Bapak Ibu silakan mungkin bisa dibantu membacakan. Pak Mati. Gimana Ibu? Ya, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Ini termasuk kontrol guru apa? Tadi ada 5. Coba dibacakan dulu Pak Mati, nanti teman-teman juga ikut Pada hari Senin, Pak Roy tidak masuk sekolah. Ya. Pak Roy merupakan guru matematika. Ya. Saat itu, Bu Dewi menggantikan Pak Roy. Bu Dewi baru 1 tahun menjadi guru SD. Beberapa murid mengetahui hal tersebut dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Dewi. Bu Dewi mencoba menyapa anak tersebut dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Tolong bantu ibu ya. Namun siswa tersebut malah tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Dan mereka tidak mengerjakan tugas sambil terus mengobrol. Oke, terima kasih Pak Bakti. Bapak Ibu, kalau contoh kasusnya seperti ini termasuk apa? Kontrol guru apa ini Bapak Ibu? Ayolah. Manajer, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah. Ayolah teman, tugasnya dikerjakan. Tolong bantu ibu ya. Teman apa merasa bersalah? Apa penghukum? Teman. Oke, Teman yang merasa bersalah. teman yang juga. Jadi kasus ini adalah teman karena mereka ini nih. Karena kalau sudah dari teman itu terus kadang sudah terlalu dekat, akhirnya malah nggak garap, ngobrol terus. Nah ini ya Bapak Ibu. Next, contoh kasus kedua mungkin bisa dibacakan oleh Bu Santi. Contoh kasus 2, Nakula dan Sadewa sedang bermain bersama di lapangan basket.
dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nakula pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Sadewa dengan kasar hingga 3 kating bajunya terlepas. Pada saat ibu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Sari sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan tujuannya, terutama ke Nakula. Nakula, sepertinya kamu saat ini sedang merasa sangat sedang marah. Mendengar itu, Nakula pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Sari pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Nakula memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Nakula berada di ruang kepala sekolah. Ibu Sari melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Nakula bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Sadewa. Nakula pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Sari balik bertanya kepada Sadewa, hal apa yang bisa dilakukan Nakula untuk memperbaiki masalah. Sadewa menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Ibu Sari pun kembali bertanya ke Nakula, apakah yang akan dia lakukan untuk mengembalikan 3 kancing lantai yang terlepas? Ya, Bapak Ibu, kalau untuk contoh kasus kedua ini kira-kira kontrol apa? Pengikut, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kok manajer kenapa Bapak Ibu kok manajer ini? Kan bisa ini juga kan memantau. Oh, jadi pendengar. Ada alasan lain? Nah ini, karena di sini itu Bapak Ibu mereka di contoh kasus kedua ini Bapak Ibu Bu Sari itu memvalidasi memvalidasi ini kesalahan anaknya, terus kemudian menstabilkan identitasnya dengan cara ini. Bu Sari bilang, kamu kok marah? Nah, keadaan menstabilkan keadaannya seperti itu. Terus kemudian tidak membenarkan, tetapi juga tidak menyalahkan. Artinya dia memperjelas itu tadi apa yang dilakukan oleh Nakula dan Sadewa. Next, Bapak Ibu, kalau tadi itu di manajer itu kita mengenal dengan segitiga restitusi. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa praktikkan di kelasnya masing-masing ketika ada anak yang sedang bertengkar. Jadi tujuannya itu kita bisa dapat murid bisa memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga memberi penawaran, bukan paksakan. Penawaran di sini, kamu melakukan ini, tanggung jawabmu seperti apa, dan seterusnya. Next. Nah, di tahap segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau misalkan ada, itu misalkan murid A-nya Pak Bati, murid B-nya Bu Ani, ini bertengkar nih, ada pertengkaran. Nah, yang pertama dilakukan adalah menyampaikan ke keduanya, misalnya saling pukul. Jadi Bu Ani memukul, Pak Bati juga memukul. Nah, ini disampaikan bahwa itu tadi berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya dan yuk kita bisa menyelesaikan ini sama-sama kayak begitu. Jadi si anak itu merasa, oh yo aku ki ora disudutkan, tidak merasa terpojokkan. Terus kemudian next itu ada validasi tindakannya. Jadi misalkan kita bilangnya ke Pak Bakti dulu, jadi tidak dua-duanya. Bapak Ibu kalau misalkan ada anak menangis, Pak Bakti sama Bu Ani bertengkar, ini pura-puranya anaknya ya, siswanya. Kalau misalkan mereka berdua bertengkar, terus kemudian
dua-duanya menangis, jangan dibilang menang kabeh, menang. Jangan begitu, langsung didiam, jangan langsung disuruh diam, tetapi kasih mereka kesempatan untuk rilis emosinya. Oke, harusnya nangisnya pegel, ya wis nangis dhisik. Biar dia merilis emosinya, tapi kasih waktu. Nanti kalau dia mau nangis berjam-jam geru-geru ya habis waktunya Bapak Ibu. Jadi kayak oke, kasih waktu berapa menit? 5 menit. Oke, 5 menit ya. Nah, nangis dulu sampai 5 menit. 5 menit baru didatangi lagi dan disampaikan. Sudah 5 menit. Siapa yang mau cerita duluan? Kayak misalkan, oh iya, nyapa, sama mau di sini mesti ada alasannya toh. Aku nggak mau ngasih uang jajanku. Oke, kamu memukul karena kamu mempertahankan hak milikmu. Nah, itu kayak dibenarkan dulu loh tindakannya, divalidasi tindakannya. Tapi nggak membenarkan yang, oh bener kamu memukul, nggak gitu. Tapi bener, oh kamu memukul karena kamu ada alasannya. Pak Bakti memukul karena ada alasannya juga. Karena kemarin ternyata uangnya belum dikembalikan. Jadi intinya kan ada salah paham di sini. Makanya harus distabilkan divalidasi tindakannya dulu. Terus yang terakhir itu di next. Nah, ini menanyakan keyakinan. Ayo, misalkan ini murid A sama murid B ya, di kelas kita keyakinannya apa? Sesama teman harus saling menyayangi. Nah, itu nilai keyakinan kelas kita. Jadi kayak ini Bapak Ibu diingatkan, kalau saling menyayangi itu berarti kalau satu sama yang lainnya harus bagaimana? Apa boleh saling pukul? Tidak boleh. Nah, kalau ini sekarang kalau misalkan sakunya sobek ini punyanya si A, bagaimana ini? Misalkan, oh ini nanti saya pulang dimarahi ibu saya, dibantu menjahit. Nanti jadi anak itu kayak diarahkan untuk bertanggung jawab sesuai dengan tindakannya. Misalkan Bu Ani sama Pak Bakti ini, kok Bu Ani sama Pak Bakti terus ya, ganti lah kalau Putriana sama Bu Ani, Putriana sama Bu Mia, ini tidak sengaja, ini pura-puranya siswa ya, saling ini, apakah tidak sengaja tehnya tumpah karena duduk berdua, terus guyonan, tidak sengaja kopinya tumpah, menumpahkan ke taplak dan ke roknya, misalkan gitu. Ditanyain, oh ya udah apa-apa, udah sengaja, setiap orang berbuat salah dan seterusnya. Kemudian diarahkan si anak tadi itu untuk menyelesaikannya. Misalnya, oh ini nanti aku pulang enak kopi ini dimarahi ibunya. Yo, berarti ini dilepas, dibantu, dicucikan mau. Nah kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya maunya dibersihkan aja ya, dibersihkan begitu. Praktik restitusi yang pernah saya lakukan. Saat jam istirahat, Rehan dan Yuda sedang bermain di depan kelas. Mereka saling berkejaran. Entah bagaimana, tiba-tiba mereka terlibat pertengkaran dan berujung keduanya menangis di pojok kelas. Ketika saya hampiri, keduanya masih menangis meraung-raung, malah seakan beradu tangis siapa yang paling kuat. Tarik nafas, karena takut saya diminta suruh emosi. Kata yang pertama kali keluar adalah, loh kok nangis? Ada apa? Oke, beri waktu 5 menit ya. Setelah itu cerita bergantian. Di sini saya berusaha menenangkan mereka, bukan dengan menyuruhnya diam, tapi saya memberi waktu mereka untuk rilis emosinya. Saya memberi waktu mereka untuk menenangkan diri dengan cara yang tadi. Oke, menangis itu hal yang wajar. Gak apa-apa, kalian nangis. Laki-laki juga boleh nangis kok. Nah, Bu Fitri kasih waktu 5 menit ya. Nanti setelah itu baru cerita ke Bu Fitri. Setelah mereka sudah mulai tenang, nah saya mempersilahkan salah satu dari mereka untuk bercerita terlebih dahulu.
Oke, jadi apa yang terjadi? Sebagai guru, saya harus menegaskan kepada Yuda dan Rehan bahwa setiap orang memang memiliki kesalahan, dan itu adalah hal yang manusiawi, hal yang wajar. Bahkan saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi mengakui kesalahan dan meminta maaf itu adalah sikap yang kesatria. Nah, di sini Bu Fitri tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Fitri, di sini kita sama-sama untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahannya. Nah, Bu Fitri pasti yakin kalian berdua punya alasan. Setelah itu, saya pun bertanya kepada mereka berdua tentang keyakinan kelas yang telah disepakati, bahwa kelas 4 adalah keluarga dan harus saling menyayangi dan menghargai. Kemudian saya tanyakan ke mereka, apakah mereka masih ingat dengan keyakinan kelas itu? Mereka berdua masih mengingatnya. Nah, kemudian Yuda dan Rehan bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan cara Yuda ingin mengobati kepala Rehan yang masih sakit dengan cara mengoleskan minyak kayu putih ke kepala Rehan. Yang kedua juga saling mengakui kesalahannya dan meminta maaf, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan menjadikan keyakinan kelas sebagai pegangan dan pedoman bahwa semua kelas 4 atau semua warga SD Negeri 1 adalah saudara. Jadi harus saling menyayangi dan menghargai. Nah, Bapak Ibu, ini tadi praktik restitusi budaya positif di kelas ketika ada anak terjadi suatu permasalahan. Memang Bapak Ibu tidak cepat ya. Kalau kita misalkan menggunakan sistem atau restitusi itu memang harus ada prosesnya, kok lama, tetapi semoga lewat jalan itu anak-anak akan lebih merasa oh ya dia punya solusi atas permasalahan yang dia perbuat, dia bisa tahu sebab atau akibat dari perbuatannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan saya ke Ada, Bu. Mungkin Bu Rin bisa pertanyaannya. Bagaimana kita sebagai guru agar mengurangi kebiasaan kita sebagai penghukum? Karena kebiasaannya itu kalau ada anak yang bersalah itu walaupun hukumannya tidak besar ya Bu, tapi pasti kita tegur. Bagaimana Bu caranya? Oke, ya pertanyaan pertama dari Bu Rin itu bagaimana cara kita sebagai guru mengambil posisi kontrol yang bukan penghukum ya. Jadi karena seringnya kita mengambil posisi kontrol penghukum, bagaimana caranya agar kita tidak langsung spontan menjadi kontrol penghukum. Oke, pertanyaan berikutnya ada lagi. Iya, Bu Dian, silakan. Bisa flashback ke slide yang nilai kebajikan tadi. Yang apa? Nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang kesana Bu. Nah, itu untuk peraturan yang nomor 2 itu ya dilarang mengganggu orang lain, dan peraturan yang nomor 4 dilarang melakukan kekerasan. Itu konteksnya kan sama-sama mengganggu orang lain ya. Terus nilai kebajikannya kenapa itu berbeda? Itu kan yang mengganggu orang lain itu bisa menghormati orang lain dan diri sendiri, sedangkan melakukan kekerasan itu keselamatan dan menghormati orang lain. Padahal sama-sama mengganggu ya. ya. Sama-sama mengganggu. Kenapa itu nilai kebajikannya itu berbeda? Bisa berbeda. Padahal konteksnya itu kan sama. Oke. Ya terima kasih Bu Dian. Ada pertanyaan lain atau? Oh, ada lagi? Ya, Bu Nurul ada pertanyaan? Ya, kenapa penghargaan ke anak itu
bisa dikatakan sebagai hukuman. Padahal kita kan sering di dalam kelas memberikan penghargaan kepada anak didik kita. Terima kasih Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Nurul. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana itu tadi ya, agar kita sebagai guru itu tidak langsung mengambil peran posisi kontrol sebagai penghukum. Mungkin nanti kita akan bisa diskusi sama-sama ya menurut Bapak Ibu. Kalau misalnya begini, karena sudah jadi begini, posisi kontrol ini kan memang ragam bentuknya. Kadang itu juga dilatar belakangi oleh kebiasaan. Kemudian kalau orang yang slow, yang santai, ya akhirnya memposisikan sering sebagai teman. Akhirnya kadang melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang dianggap sebenarnya itu perlu ada teguran. Terus kemudian kalau misalnya penghukum, karena sifatnya hukuman tadi spontanitas ya, itu tadi akhirnya kan efeknya juga periodik atau dalam jangka waktu yang pendek. Jangka waktu yang panjang mereka juga sudah akan lupa. Misalkan disuruh lari, disuruh push up, nah itu sakal itu pada saat itu memang iya, tapi selanjutnya enggak. Nah, bagaimana kalau menurut saya Bapak Ibu, awalnya memang untuk mengubah menjadi bukan menghukum tapi merestitusi itu memang berat. Saya juga rasanya awalnya juga begitu. Pas tahu bocah nangis, kudu kayak gitu, kayak geritan ya. Tapi ternyata sebenarnya pas ini kayak setiap kali ada masalah jadinya begini. Nah, ini kesempatan buat praktik, begitu. Karena beberapa kali terjadi itu, saya mencoba untuk merekam, tapi ternyata pasti nggak diridoi gitu Bapak Ibu. Pertama dulu itu cuma ke video dari perut ke bawah, jadi atasnya itu enggak. Yang ini tuh sudah kejadian kedua, jadi saya nggak mau men-skenario dalam batas waktu 1 bulan itu ternyata kan pasti ada kejadian. Harusnya bisa di skenario, tapi itu tidak saya skenario, kejadian tenanan begitu. Tapi si HP-nya itu ke-mute, jadi pas mencet itu kan satunya kan mic disilang itu. Nah itu, jadi sepanjang perjalanan saya merestitusi itu suaranya nggak kedengaran, padahal jaraknya kan dekat di sini. Kalau misalkan saya minta tolong buat divideokan kan pasti anaknya juga nggak mau mengutarakan yang sebenarnya, malu atau bagaimana. Nah itu saya edit begitu, HP-nya agak jauh di sofa begitu, tapi ternyata nggak ada suaranya, jadi kayak kayak cuman tangan begitu. Jadi kalau bukan saya, kalau kita sama-sama Bu Rin, jadi yang pertama memang berat, tapi yang kita ingat bahwa kalau misalnya kita kasih hukuman pada saat itu juga, efeknya juga akan hanya pada saat itu. Dan mungkin juga dia akan tambah berontak, bukan malah jerah. Kalau malah tambah bandelnya malah bertambah, begitu. Kalau restitusi, jadi kita tahu anak itu sebenarnya maunya seperti apa. Dia punya solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita ingat-ingat ininya. Yang pertama, pokoknya tarik nafas. Jadi kalau Bu nangis, Bu berdarah itu kayak gitu dulu. Karena kalau ini, saya juga pengennya gitu, tapi dijak Rene. Guru juga mungkin tahu pas kejadian kemarin itu Alina dan itu juga pengennya ya, karena tahu satunya itu jahil, satunya itu gampang nangis. Nah, pengennya juga gitu. Tapi ya oke, duduk sini dulu, nangis dulu, gitu. Ini juga melatih kesabaran kita Bapak Ibu guru untuk mencari solusi terbaik dari setiap kejadian itu. Mungkin itu Bu Rin, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama Bu Rin. Yang kedua itu tadi terkait nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin nanti Bapak Ibu ketika membuat nilai kebajikan atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ini di nilai kebajikan yang dituju itu bebas Bapak Ibu. Artinya yang sifatnya universal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu misalkan kembalikan barang ke tempatnya, itu tanggung jawab. Oke, misalkan menghargai orang lain itu juga sebenarnya bisa, karena mengembalikan barang ke tempat semula itu kan juga memudahkan orang lain ketika mencari. Kita sering ya Bapak Ibu, misalkan nih bolpen taruhnya sini,
Tapi pas kita pinjam, walaupun sudah dikembalikan tapi tidak di tempat semula, tapi berpindah tempat asalkan di sini. Betul, sudah dikembalikan. Tapi kan otomatis kalau ada orang yang nyari kan bingung lagi. Nah di sini sebenarnya nilai kebajikan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru di kelas. Misalkan siswa makan saat siswa tidak boleh makan di saat jam pelajaran. Jadi kan kalau kalimat positifnya siswa makan saat jam istirahat di luar kelas, kan seperti itu. Nah nanti nilai kebajikannya apa? Kira-kira Bapak Ibu kalau misalkan makan dan minum saat jam istirahat dan di luar kelas itu nilai kebajikannya apa? Ya, Tidak mengotori kelas. nilai kebajikannya yang universal dong. Kalau tidak mau disiplin. Ada lagi? Tanggung jawab juga masuk. Karena kalau misalkan dia makan di kelas, mengotori kelas, padahal kebersihan kelas itu adalah bentuk tanggung jawabnya. Nah itu. Jadi nanti kemudian bisa menyesuaikan ya kalau kelas 1, 2, 3 lebih ke kayak aku mampu, misalkan aku harus berpakaian rapi itu kayak gitu. Saya harus disiplin, saya harus tanggung jawab terhadap sesuatu. Nah, kalau yang kelas 1, 2, 3 itu lebih rinci, kalau kelas 4, 5, 6 itu lebih apa namanya? Lebih umum. Jadi kayak misalkan selalu bersikap positif, itu termasuk di kelas 4, 5, 6 boleh. Misalkan saling percaya dan menghormati orang lain. Jadi kalau misalkan ada kejadian tuduh menuduh dan sebagainya itu bisa. Terus bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kesepakatan. Nah itu di kelas 4, 5, 6 bisa. Kalau kelas 1, 2, 3 kayak misalkan setiap anggota kelas itu nilainya gitu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas harus bertanggung jawab kayak gitu. Itu untuk nilai kebajikan. Ya kemudian mungkin ada tambahan dari yang lain? Tidak ada. Terima kasih Bu Ibu. Ya, kemudian untuk yang nomor 3 terkait di penghargaan itu efektif. Penghargaan itu, mengapa penghargaan itu juga hukuman dan kurang efektif. Padahal setiap hari kita sering memberi penghargaan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi sudah ada slide-nya. Jadi kaitannya tentang hukum mengapa penghargaan itu juga disebut hukuman. Karena salah satunya yang tadi, hukuman itu tidak efektif. Kenapa Bapak Ibu kok kurang efektif? Jadi misalkan begini, saya Pak Fuad Pak Fuad bisa jawab pertanyaannya, nanti akan saya kasih tahu isi 1. Kalau Pak Fuad bisa jawab pertanyaannya 2, berarti saya kasih 2. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan kayak iming-iming. Kenapa tidak efektif? Bapak Ibu kalau misalkan menginginkan muridnya, kalau di sini Pak Fuad ya, menginginkan muridnya itu mengikuti instruksinya atau mengikuti kemauan Bu Nurul yang Bu Nurul mau, itu Bu Nurul harus memberikannya berulang-ulang. Jadi orang ada hadiahnya aku mau. Kalau misalkan aku gelem, pokoknya ada hadiahnya. Nah, yang dikejar akhirnya hadiahnya, bukan nilainya itu tadi. Bukan ini sebenarnya adalah tanggung jawabku. Kalau aku benar ini karena aku bukan karena ini-ininya, tapi karena aku mau melakukannya. Aku harus melakukannya kayak gitu. Jadi itu kurang efektifnya di situ. Terus apalagi namanya kalau misalkan kita bilang gini, kaitannya dengan jenenge tadi reward itu kok hukuman? Kan bisa juga. Kalau misal dalam jangka waktu yang lama, Bu Nurul kasih gini. Oke, yang bisa menjawab karena ini sifatnya kalau reward itu kan kayak pujian yang untuk yang bisa. Yang nggak bisa kan pasti nggak dikasih. Jadi kalau misalkan satu kelas ini ber-10, yang bisa jawab Pak Bakti 10-nya, otomatis yang lain kayak gitu. Jadi ada iri dengki, terus kemudian bukan kayak gap. Sebenarnya bocah iki pengen tapi karena nggak iso loh. Jadi bagaimana yang bisa dilakukan? Jadi
apakah memberi pujian itu tidak boleh? Boleh, tapi harapannya gini, reward, pujian, penghargaan itu adalah apa ya? Tambahan atau bonus achievement yang dia dapat. Jadi salah apa ya? Sebesar-besarnya penghargaan yang dia dapat adalah dia punya inisiatif untuk melakukan sesuatu bukan karena imbalan apapun. Kalau analoginya gini Bapak Ibu, kalau kita setiap hari mandi pagi itu mandi pagi mandi sore itu kan kayak aku mandi bukan karena aku mau pergi, aku mandi bukan karena aku mau berkegiatan, tapi aku mandi itu ya karena manfaatnya untuk aku, untuk diriku, kayak gitu loh. Jadi lebih kepada penghargaan itu sebagai tambahan bonus untuk apa ya? Kalau sesekali ya untuk apresiasi atas kerja kerasnya, tapi bukan untuk memancing anak terus-terusan begitu. Kalau misalkan jajan ada berubahnya, kalau nggak ada jajan aku nggak mau. Uang, nah kalau sekarang mungkin sudah agak pakai stiker. Nah stiker ini loh, ya kalau bisa dikumpulkan stikernya banyak, akhirnya stiker. Tapi value atau nilai anaknya itu malah nggak ada, karena kejar-kejaran sama value-nya. Kejar-kejaran sama stikernya. Mungkin itu Bapak Ibu, siapa tadi? Bu Nurul. Ya. Itu ya Bu Nurul. Iya Bu, terima kasih. Memang kita masih pakai untuk penghargaan, untuk reward. Tapi semoga ini bukan dimaknai sebagai ada imbalan. Tetapi lebih ke menyemangati membuat kelas lebih hidup saja. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk kesediaannya meluangkan waktu mengikuti diseminasi pemahaman praktik budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sudah 1 jam lewat ya ini Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang bisa kita diskusikan hari ini menjadi pelajaran bersama. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi maupun Bapak Ibu sekalian. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu yang kita dapat pada hari ini dan mampu mengaplikasikannya pada kelas kita masing-masing sehingga kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Amin. Akhir kata, saya selaku moderator minta maaf bila ada salah-salah kata. Langsung saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.